Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Wasaputro dari Universitas IFET Semarang, Prodi PVTMU atau Pendidikan Vokasional Teknik Mesin Otomotif semester 2. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang teori, belajar, dan pembelajaran. Di antaranya adalah pertama, hakikat belajar dan pembelajaran. Yang kedua, teori belajar behaviorisme. Yang ketiga, teori belajar kognitifmen. Yang keempat, teori belajar konstruktivisme. Yang kelima, teori belajar humanistik. Dan terakhir yang keenam, pengaruh pembelajaran terhadap siswa SMK. Yang pertama, hakikat belajar dan pembelajaran. Belajar adalah bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk meningkatkan laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Jadi di sini guru memberi stimulus kepada peserta didik atau siswa, dan tugas siswa adalah untuk merespon stimulus yang diberikan kepada guru. Ciri-ciri seseorang yang telah belajar adalah dia dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah laku. Jadi seorang pernah belajar akan bisa merubah tingkah lakunya dari yang buruk menuju ke yang lebih baik. Materi yang kedua, teori belajar behaviorisme adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Jadi perkembangan di teori ini dapat diukur dan diamati dengan hasil sesuai respon pelajar yang diberikan rangsangan oleh guru tersebut. Lanjut, ketiga, teori belajar kognitivisme lebih mementingkan proses belajar dibandingkan dengan hasil dan lebih mementingkan kekreatifan dan keaktifan siswa dalam belajar. Jadi di teori belajar ini proses belajar sangat menentukan. Jadi lebih mementingkan proses belajar. Jika proses belajar baik, maka hasil yang akan diraih akan lebih baik pula. Dan di teori ini siswa diharapkan lebih aktif dan kreatif dalam mencari materi agar hasil yang nanti dicapai itu baik. Lanjut, keempat, belajar teori konstruktivisme. Teori yang memberikan keaktifan terhadap manusia untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan, dan teknologi dalam hal lain yang diperlukan guna mengembangkan dirinya sendiri. Di teori belajar konstruktivisme ini, siswa diberikan tanggung jawab, yaitu keaktifan untuk mencari materi yang akan dipelajari, terutama materi yang bersangkutan dengan pelajarannya. Jadi nanti siswa akan menemukan kompetensi, pengetahuan, dan teknologi untuk dirinya sendiri. Lanjut, teori belajar humanistik, yaitu proses memanusiakan manusia, di mana seorang individu diharapkan dapat mengaktualisasi diri. Artinya manusia dapat menggali dan mengaktualisasi diri dari kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungan. Contohnya, seorang yang hobi di dunia musik akan mempunyai potensi besar menjadi musisi. Jadi mereka mencari potensi dirinya secara mandiri. Yang terakhir, faktor pengaruh yang mempengaruhi belajar siswa SMK. Ada dua faktor di sini, yaitu faktor internal dari dalam diri mereka sendiri, yang kedua faktor eksternal, yaitu dari luar diri mereka. Adapun poin-poin yang harus diperhatikan di dalam faktor internal, yaitu intelijensi siswa, perhatian, minat, bakat, motivasi, dan kesiapan dalam belajar. Yang kedua, faktor eksternal meliputi keluarga, ekonomi, lingkungan, latar belakang, dan lain-lain. Adapun
poin sekolah, di mana meliputi guru sebagai fasilitator untuk lebih berkembang di dalam mereka pembelajaran, sarana prasarana yang mendukung, metode belajar apa yang digunakan, dan alat praktek harus memadai, dan hal lain yang menyangkut dalam proses belajar mengajar. Jadi terima kasih untuk video ini. Jika ada kesalahan dalam membuat video, tutur kata, bahasa yang kurang berkenan di hati rekan masing-masing, dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.